ngapain Cuk? Lagi pulang kerja dari sampai rumah jam 11-an. Ya semalam juga sedih juga. Itu pasti Indonesia yang kalah dari Irak 1-0. Bener kayak kalah dari Irak, dan akhirnya mimpi kita untuk menjadi tim yang bisa masuk ke tahun depan semuanya hanya tinggal mimpi kayak. Ya sudah coy, ya udah bola. Tapi ada hal yang menyedihkan juga kayak di pertandingan kemarin 20 kemarin, karena semua berawal di Februari ini ketika ada pemecatan ST kayak. Iya itu ketika Erick Thohir kota OSC yang secara mendadak tiba-tiba memecat STY dan menggantikannya oleh Andre Kluivert. Iya, tapi kan dalam wawancaranya juga Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya sebelum pemecatan itu Erick Thohir sudah ancang-ancang untuk mencari pelatih baru ya, dan dari semua nama yang dikejar akhirnya terpilihlah Kluivert dan juga siapa itu Alex Pastor. Ya, Alex Pastor itu, dan akhirnya membuat mereka menjadi tim pelatih timnas Indonesia, dan akhirnya mereka yang menjadi menahkodai Indonesia untuk setelah ST dipecat, lalu setelah itu Indonesia dilatih oleh Kluivert dan juga Alex Pastor sebagai asisten pelatih ya. Iya, dan setelah itu yang jadi adalah yang seperti ini, di mana setelah Alex Kluivert menjadi pelatih Indonesia, ada kelanjutan dari Australia dan juga Jepang meskipun bisa menang lawan Korea dan juga Cina. Ya, dan itu jangan membuat Indonesia bisa lolos ke babak round 4, tapi sampai round 4 juga harus kalah 2 kali dari Irak dan juga Arab Saudi ya. Iya Cuk. Tapi kalau semalam melihat permainan sebenarnya kalau kita lihat ya dua pertandingan kemarin antara Arab Saudi dan juga Irak, kita juga sebenarnya sudah bisa menyamakan kayak ya. Iya, padahal di beberapa tahun lalu sebenarnya kita kalah jauh dari tim Timur Tengah Irak dan juga Arab Saudi. Tapi kemarin timnas kita juga melalui gol sehingga seolah kalah namun juga tipis, dan Indonesia juga bisa menguasai pertandingan Indonesia bisa untuk menjadi tim yang lebih unggul. Iya, lebih unggul, tapi akhirnya ketika melawan Arab Saudi kita kalah 3-2, dan juga lawan Irak semalam jalan 1-0 kayak ya. Iya Cuk, karena untuk menjadi tim yang lolos dari Asia Tenggara ke Indonesia itu adalah hal yang tersulit. Ya, itu dia. Jadi memang suatu waktu. Tapi kalau kita lihat kayak dari kita berkaca dari yang dulu, ketika sebenarnya aku yang agak aneh gitu kayak ya, ketika dulu kenapa sih STY yang sudah tahu chemistry tim pemain-pemain kita, lalu juga sudah mengerti beberapa pemain kita, dan akhirnya dipecat lalu diganti oleh pelatih kayak ya. Iya, itu yang mengagetkan. Dan bahkan beberapa wawancara Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa ini adalah untuk kebaikan timnas kita, yang sebenarnya blueprintnya adalah tahun 2030 kita bisa masuk Piala Dunia, tapi ini ada momentum. Dan akhirnya Erick Thohir bersama jajarannya di PSSI memutuskan untuk memilih Alex Kluivert dan juga Pastor sebagai yang terdekat di Indonesia, dan memecat STY hanya dalam waktu yang singkat kayak ya. Iya, meskipun dalam wawancaranya Erick Thohir juga mengatakan sebenarnya bukan hanya sebatas itu, tapi ada hal yang ingin dia ceritakan. Sebenarnya pesan STY juga banyak Cuk. Iya, tapi kalau kita agak sedih melihat kayak dengan ini semua mimpi kita, ekspektasi kita yang sangat menggebu-gebu, masyarakat juga sangat ingin Indonesia bisa lolos di Piala Dunia, ada momentum yang tepat, ada banyak pemain dan semua yang berkualitas, Jai Itzes, juga Melo Pesic, Kevin Dick, Kevin Verdong, Martin Pas, juga banyak pemain yang hebat di timnas kita, sehingga ekspektasi itu ada kayak ya. Iya, tapi ya sekali lagi sama gini hanya video kita sudah gagal di zona ini Cuk. Iya, karena juga sedih juga, dan juga semalam juga ketika pertandingan juga mungkin kekecewaan penonton ya, yang kecewa sama timnas kalah 1-0 hampir habis juga, lalu melempar botol ke lapangan, sangat kampungan sekali kayak ya. Iya, kita boleh baca tapi jangan merugikan Indonesia secara keseluruhan. Ya, dan itu sangat memalukan karena pemain kita adalah pemain-pemain yang kelas A di Italia, di Spanyol, di Jerman, di Prancis juga, tapi dengan kejadian penonton yang melempar botol ke lapangan itu juga
juga mengecewakan Kak ya. Iya, ya kita wajar kecewa, wajar kecewa dengan gagalnya terus kita kehilangan dunia. Tapi kita juga harus mengerti, semoga PSSI juga tidak gegabah seperti ini. Ya karena gegabah seperti ini pun juga ini akibatnya ketika SDY sudah on the track tiba-tiba diganti sama Patrick Kluivert oleh Erick Thohir, dengan padahal Erick Thohir juga mengatakan bahwa itu wajar ketika federasi mengganti pelatih, padahal saat itu Indonesia sendiri sedang running on the track ya. Mereka tidak seperti Australia yang kalah dari beberapa tim lalu mengganti pelatihnya dan akhirnya bisa bagus. Dengan Indonesia ini nggak seperti itu, karena kita sendiri juga tahu diri di grup itu, di grup ketika Indonesia bersama Jepang lalu juga Australia pun juga ada mereka beranggapan bahwa akan sangat sulit bisa berhadapan dengan mereka, sehingga timnas kita hanya lebih ke realistis ya. Tapi ketika dilatih sama STY memang kekalahan terbesarnya ketika lawan Jepang 4-0 di GBK. Tapi ya Jepang kan tim kuat ya. Iya, Lalu juga saya itu bagus bermain Australia lawan Arab Saudi juga bagus dan akhirnya malah digantikan oleh Patrick Kluivert. Karena kalau kita compare antara Patrick sama STY sangat jauh beda Kak ya. iya, jauh beda sekali. Di mana STY adalah pelatih yang sangat berpengalaman, sedangkan terlewat sangat kurang berpengalaman. Iya, itu yang membuat kita sangat bertanya saat itu ketika ada penggantian pelatih itu. Aku juga sangat bertanya apakah bisa, tapi ternyata ketika seinjilnya waktu dari awal Patrick Kluivert melatih Indonesia sampai semalam hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, semua terjawab bahwa Patrick Kluivert gagal membuat timnas kita untuk lolos. Tapi mau bagaimana juga semua sudah terjadi dan terlanjur, dan kita sudah tidak bisa menyalahkan Patrick Kluivert dan juga tim pelatihannya yang sebenarnya ya. Iya, semua berawal dari keputusan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI untuk memecat STY dan menggantikan dengan Patrick Kluivert. Dan akhirnya sekarang semua hanya tinggal mimpi. Kekecewaan besar masyarakat Indonesia mungkin pada beberapa orang federasi yang sangat terlalu ngawur ini, sehingga ya semua sudah terjadi Kak ya. Iya, kita berharap semoga kedepannya sekali lagi sepak bola jangan dicampur adukan dengan politik. Semua orang punya hak untuk berpolitik, tapi tolong please jangan sampai menjadikan sepak bola dan juga orang sebagai ajang untuk berpolitik. Iya, akibatnya masyarakat yang akan sangat dirugikan karena kebanggaan kita, confidence kita hanya hancur dalam kurang lebih 3 hari ketika kita kalah dari Arab Saudi dan juga Irak ya. Iya, semoga ini juga menjadi pelajaran bagi ketua umum PSSI untuk yang berikutnya, karena sekalipun begitu Erick Thohir keluar juga tidak mengawas juga. Iya, karena yang paling penting tanggung jawabnya bukan cuma sebatas ngomong, tapi tindakan nyata untuk mengubah sepak bola kita menjadi lebih baik ya. Iya, Jo.